Pada tahun 1999, ketika Indonesia masih berusaha bangkit dari krisis dan kekacauan reformasi, seorang lelaki mulai mengetuk pintu rumah-rumah di Surabaya. Ia mengenakan seragam petugas, membawa tas perkakas, dan berbicara dengan sangat sopan. Ia tidak mendobrak pintu. Ia tidak perlu melakukannya. Para perempuan itu sendiri yang mempersilahkannya masuk. Beberapa jam kemudian, mereka ditemukan tidak bernyawa. Rumah mereka tampak seperti telah dirampok, tetapi uang dan perhiasan tetap berada di tempatnya. Yang hilang hanyalah surat, kwitansi, dan rahasia tentang siapa yang tinggal sendirian. Polisi segera menangkap seorang mantan pencuri bernama Dedi Kurniawan. Seragam palsu, daftar alamat, dan barang milik korban ditemukan di kamarnya. Seluruh kota percaya bahwa teror telah berakhir. Namun, saat Dedi masih terkunci di ruang tahanan, seorang perempuan lain menerima kunjungan petugas yang sama, dan ia tidak pernah terlihat hidup lagi. Inspektur Raka Pradana mulai menyadari bahwa polisi mungkin telah menangkap orang yang salah. Tetapi semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak bukti yang menghilang, saksi yang dibungkam, dan pejabat yang memerintahkannya untuk berhenti. Hingga suatu hari, sebuah foto diletakkan di depan rumah Raka. Foto ibunya sendiri. Di belakangnya hanya tertulis satu kalimat, "Sekarang pintumu yang akan terbuka." Pada November 1999, Surabaya seperti kota yang baru bangun dari demam panjang. Harga beras belum stabil, pabrik-pabrik mengurangi jam kerja, dan warung kopi dipenuhi pembicaraan tentang reformasi, pemilu, serta masa depan yang belum pasti. Di sebuah gang sempit tidak jauh dari kawasan Tanjung Perak, tinggal seorang perempuan bernama Ratih Mulyani. Usianya 58 tahun. Orang-orang di sekitar memanggilnya Ibu Ratih. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan sejak suaminya meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Mesin jahit tua merek Butterfly berdiri di dekat jendela ruang depan, selalu tertutup kain batik coklat ketika tidak digunakan. Di sampingnya ada kotak kaleng bekas biskuit Kongguan yang penuh dengan gulungan benang, jarum, kancing, dan kapur kain. Rumah Ibu Ratih sederhana dengan cat hijau yang mulai mengelupas akibat udara laut. Di teras sempit berdiri sepeda ontel, beberapa pot melati, dan bangku kayu. Ia masih memasak dengan kompor minyak tanah. Setiap pagi, aroma kopi tubruk dan tempe goreng bercampur dengan bau asin dari pelabuhan. Ibu Ratih pendiam tetapi ramah. Ia selalu menyapa tetangga. "Monggo mampir kalau ada waktu." Sejak kedua anaknya menikah, ia tinggal sendiri. Putranya, Bambang, bekerja sebagai sopir angkutan barang di Wonokromo, sedangkan putrinya, Lilis, tinggal di Gresik. Setiap Kamis malam, Ibu Ratih menghadiri pengajian di Musala Ujung Gang. Malam 18 November 1999, ia berjanji kepada Bambang akan makan rawon bersama keluarga setelah pengajian untuk merayakan rapor cucunya. Sekitar pukul 6 sore, hujan rintik membuat gang licin. Ibu Ratih telah mengenakan kebaya biru tua dan kain jarik. Pisang goreng di meja sudah dingin, sementara radio transistor memutar keroncong pelan. Bambang datang pukul 7:10 dengan sepeda motor Suzuki tua. Ia terlambat akibat kemacetan menuju pelabuhan. Pintu rumah ibunya tertutup, tetapi lampu ruang depan menyala. "Bu?" panggil Bambang sambil mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Dari dalam terdengar suara radio dan bunyi kipas angin yang berputar tidak seimbang, menghasilkan decit kecil setiap beberapa detik. "Bu Ratih, ini saya, Bambang." Tetap tidak ada jawaban. Bambang mulai merasa tidak enak. Ibunya tidak pernah membiarkan tamu menunggu lama, apalagi anak sendiri yang sudah berjanji menjemput. Ia memegang gagang pintu dan terkejut ketika daun pintu terbuka perlahan. Tidak terkunci. Udara dari dalam terasa lembab dan terlalu sunyi. Hal pertama yang ia lihat adalah kursi kayu yang terbalik dekat mesin jahit.
Gulungan kain berserakan di lantai. Laci meja terbuka, isinya tumpah, kwitansi, benang, amplop, dan foto keluarga. Seolah-olah seseorang telah mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. "Bu?" Bambang melangkah masuk. Sandalnya meninggalkan bekas air di lantai tegel. Di dapur, panci kecil berisi sayur bening masih berada di atas kompor. Api telah padam, tetapi minyak tanah masih mengeluarkan bau tajam. Gelas teh manis berdiri setengah penuh di meja. Di sampingnya ada 2 cangkir, bukan 1. Jantung Bambang berdegup semakin cepat. Ia berjalan ke kamar belakang. Pintu kamar ibunya terbuka sedikit. Di sana, ia menemukan Ibu Ratih terbaring di lantai, di antara ranjang dan lemari pakaian. Kebayanya kusut, sanggulnya terlepas, dan wajahnya tampak pucat. Sebuah selendang tipis melilit lehernya. Bambang tidak langsung berteriak. Selama beberapa detik, ia berdiri membeku, seolah pikirannya menolak memahami apa yang sedang dilihat. Lalu, lututnya melemah. Ia berjongkok, memanggil ibunya berkali-kali dan mencoba menyentuh bahunya. Tubuh itu sudah dingin. Teriakan Bambang akhirnya membuat tetangga berhamburan keluar rumah. Pak Seno, ketua RT, datang lebih dulu. Setelah melihat keadaan di kamar, ia menarik Bambang menjauh dan meminta seorang pemuda berlari ke wartel di Jalan Besar untuk menghubungi polisi. Pada masa itu, hanya beberapa keluarga di gang tersebut yang memiliki telepon rumah, dan sinyal telepon genggam masih menjadi kemewahan bagi kebanyakan orang. Kurang dari setengah jam kemudian, polisi tiba dan meminta warga keluar dari rumah. Hujan telah berhenti, tetapi orang-orang tetap berkumpul di bawah atap warung sambil berbisik-bisik. Inspektur Raka Pradana datang sekitar pukul 8 malam. Raka berusia 32 tahun dan baru 6 bulan dipindahkan ke Satuan Reserse Kriminal Surabaya. Sebelumnya, ia bertugas di kota kecil di Jawa Timur. Kota besar memberinya perkara yang lebih gelap di tengah kekacauan setelah jatuhnya Orde Baru. Ia mengenakan kemeja putih berlengan tergulung dan membawa buku catatan hitam yang sudutnya telah terkelupas. Raka berhenti di ruang depan dan tidak langsung masuk ke kamar. Ia memandangi setiap benda dengan tenang. Mesin jahit, kursi terbalik, laci terbuka, kain berserakan, radio yang masih menyala. "Siapa yang pertama masuk?" tanyanya. "Anaknya, Pak," jawab seorang anggota polisi. Lalu ketua RT. "Tidak ada yang memindahkan barang?" Polisi itu ragu sejenak. "Anaknya sempat menyentuh korban." Raka mengangguk. Ia tidak menyalahkan Bambang. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak ada anak yang sanggup berdiri diam melihat ibunya terbaring. Dokter kepolisian belum tiba. Raka masuk ke kamar dengan langkah hati-hati. Ia memperhatikan posisi tubuh, selendang, lemari terbuka, dan sandal Ibu Ratih yang terletak rapi di dekat ranjang. Tidak ada tanda bahwa korban mencoba lari sampai ke pintu depan. Tidak ada pecahan kaca. Jendela belakang masih terkunci dari dalam. Di atas meja rias terdapat sebuah kotak perhiasan kecil dalam keadaan terbuka. Sebuah cincin emas, 2 gelang tipis, dan beberapa lembar uang masih ada di tempatnya. "Kalau ini perampokan," kata Raka pelan, "pelakunya terlalu sopan untuk mengambil emas." Ia kembali ke ruang depan. Seorang polisi menemukan dompet Ibu Ratih di bawah kursi. Isinya tidak hilang. Uang belanja, kartu tanda penduduk, dan foto cucu-cucunya masih ada. Raka kemudian memeriksa meja makan. 2 cangkir teh, salah satunya meninggalkan bekas bibir samar di tepi. Di asbak terdapat 1 puntung rokok kretek, padahal menurut Bambang, ibunya tidak merokok dan tidak mengizinkan orang merokok di dalam rumah. "Apakah ibu Anda menerima tamu sore ini?" tanya Raka. Bambang menggeleng sambil mengusap wajah. "Saya tidak tahu, Pak. Kemarin malam kami bicara lewat telepon wartel. Ibu bilang mau ke pengajian, tidak bilang ada tamu." "Apakah ada yang memperbaiki sesuatu di rumah?" Bambang terdiam.
Mungkin listrik. Ibu pernah bilang lampu dapur sering mati sendiri. Raka menatapnya. Kapan? 2 atau 3 hari lalu. Katanya ada orang datang melihat meteran. Raka meminta para tetangga diwawancarai di teras rumah Pak Seno. Sebagian besar tidak melihat hal mencurigakan karena menjelang maghrib orang-orang telah masuk ke rumah. Seorang perempuan bernama Bu Marni akhirnya mengingat sesuatu. Sore tadi ada laki-laki pakai kemeja krem, katanya, bawa tas hitam seperti tas perkakas. Jam berapa? Sekitar 4:30, saya baru pulang dari pasar. Dia masuk ke rumah Ibu Ratih. Saya lihat berdiri di depan pintunya. Mereka bicara. Saya kira petugas PLN. Kenapa mengira begitu? Dia menunjuk meteran listrik. Ada kartu tergantung di saku bajunya. Bu Marni tidak melihat wajah lelaki itu dengan jelas. Menurutnya, usianya mungkin 30-40 tahun. Tubuhnya sedang, rambutnya dipotong pendek. Ia datang dengan berjalan kaki dan pergi tanpa terlihat. Raka meminta seorang anggota menghubungi kantor PLN setempat. Jawaban baru diterima hampir 1 jam kemudian. Tidak ada petugas yang dijadwalkan memeriksa rumah Ibu Ratih hari itu. Tidak ada pula laporan resmi mengenai gangguan listrik dari alamat tersebut. Menjelang tengah malam, dokter menyimpulkan bahwa Ibu Ratih telah meninggal beberapa jam sebelumnya akibat tekanan kuat pada leher. Tidak ditemukan luka berat lain. Keadaan pakaiannya memang tidak rapi, tetapi dokter belum dapat memastikan apakah itu terjadi karena perlawanan atau sengaja dibuat pelaku untuk menyesatkan penyelidikan. Raka tidak menyukai kesimpulan yang terlalu cepat. Baginya, tempat kejadian perkara sering berbicara seperti orang yang ketakutan. Tidak selalu jujur, tetapi selalu meninggalkan sesuatu di antara kata-katanya. Ia kembali memeriksa laci dan kertas-kertas yang berserakan. Barang-barang itu tampak seperti dibuang sembarangan, tetapi semakin lama dilihat, semakin jelas bahwa pelaku hanya membuka tempat tertentu. Laci pakaian hampir tidak tersentuh. Lemari dapur juga utuh. Yang dibongkar adalah meja tempat Ibu Ratih menyimpan surat, kwitansi, dan buku catatan. Dia tidak mencari uang, kata Raka kepada rekannya, Ajun Inspektur Harun. Dia mencari informasi. Informasi apa dari seorang penjahit? Itu yang harus kita temukan. Mereka mencatat benda-benda yang mungkin hilang. Pambang menyebut ibunya memiliki buku alamat kecil dengan sampul bunga. Buku itu berisi nomor telepon anak-anak, pelanggan jahitan, pengurus pengajian, dan beberapa saudara di luar kota. Buku tersebut tidak ditemukan. Selain itu, 1 bundel surat lama tampaknya telah diambil. Bambang tidak tahu surat dari siapa, namun ia ingat ibunya menyimpan semuanya di dalam amplop besar bersama kwitansi listrik dan air. Menjelang pukul 1 dini hari, rumah Ibu Ratih ditutup sebagai tempat kejadian perkara. Bambang ikut ke kantor polisi. Sebelum pergi, ia menoleh ke rumah ibunya yang masih terang, tetapi sudah terasa seperti cangkang kosong. 2 minggu berlalu tanpa kemajuan berarti. Kemudian, pada pagi 3 Desember 1999, Raka dipanggil ke sebuah rumah di daerah Kapasan. Korbannya adalah Sri Wahyuni, seorang pensiunan guru berusia 61 tahun yang tinggal seorang diri. Ia ditemukan oleh keponakannya di ruang belakang. Lemari dan laci terbuka, surat-surat bertebaran, uang dan perhiasan tidak hilang. Di meja tamu terdapat 2 gelas teh. Di asbak ada 1 puntung rokok kretek. Pada leher korban ditemukan sehelai kain panjang yang diikat kuat. Tidak ada tanda pintu didobrak, tidak ada jendela yang dirusak. Raka berdiri di tengah ruang tamu sambil merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, meskipun udara Surabaya pagi itu panas dan pengap. Seorang tetangga mengatakan bahwa sehari sebelumnya Sri Wahyuni bercerita sedang menunggu petugas Telkom. Telepon rumahnya beberapa kali mati dan seorang pria yang mengaku dari kantor layanan telah menelepon untuk menjanjikan pemeriksaan.
Kantor Telkom memastikan tidak pernah mengirim siapapun. Raka memeriksa meja kecil dekat telepon. Buku alamat korban masih ada, tetapi satu halaman telah disobek. Pada lembar berikutnya tampak bekas tekanan tulisan. Teknisi laboratorium mencoba mengarsirnya dengan pensil dan berhasil membaca sebagian nomor yang sebelumnya ditulis pada halaman yang hilang. Nomor itu terdiri atas 6 angka, menggunakan format lama sebelum perubahan jaringan telepon kota. Setelah ditelusuri, nomor tersebut pernah terdaftar atas nama sebuah kantor pelayanan bangunan milik pemerintah kota. Masalahnya, kantor itu telah ditutup sejak tahun 1997. Raka memandangi angka-angka tersebut cukup lama. Di luar rumah, suara pedagang sayur bersahutan dengan klakson bemo dan deru sepeda motor. Kota berjalan seperti biasa, seolah dua perempuan yang meninggal di rumah mereka sendiri hanyalah bisikan kecil yang segera ditelan kebisingan. Namun Raka tahu, sesuatu telah dimulai. Seseorang berkeliling Surabaya dengan seragam, kartu pengenal, dan alasan yang terdengar masuk akal. Seseorang mengetahui rumah mana yang hanya dihuni seorang perempuan. Seseorang memahami bahwa di masa ketika petugas datang tanpa pemberitahuan resmi, sebuah senyum sopan dan kata pemeriksaan rutin sudah cukup untuk membuka hampir semua pintu. Raka menutup buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. Orang ini tidak masuk dengan paksa. Ia diundang masuk. Dan tepat di bawahnya, ia menambahkan, ia akan melakukannya lagi. Memasuki Januari 2000, musim hujan datang lebih keras. Air menggenang di ganggang sempit, selokan meluap, dan warung kopi dipenuhi pembicaraan tentang harga sembako serta perubahan yang sering terdengar di radio, tetapi belum terasa di dapur warga. Bagi Raka Pradana, pergantian tahun tidak membawa ketenangan. 2 map berwarna coklat terus tergeletak di meja kerjanya, Ratih Mulyani dan Sri Wahyuni. Ia membaca kembali setiap berita acara, setiap catatan saksi, dan setiap hasil pemeriksaan laboratorium. Semakin sering ia membacanya, semakin kuat keyakinannya bahwa kedua perempuan itu dipilih dengan sengaja. Pelaku mengetahui mereka tinggal sendiri. Ia tahu kapan tetangga sibuk, kapan anak-anak korban tidak datang, dan masalah kecil apa yang ada di rumah mereka. Lampu dapur yang sering mati, sambungan telepon yang terputus-putus, hal-hal remeh yang biasanya hanya diketahui penghuni rumah, tetangga dekat, atau petugas yang menerima keluhan. Nomor telepon lama itu membawa Raka ke bekas kantor pelayanan bangunan milik pemerintah kota. Kantor tersebut dibubarkan pada 1997. Sebagian arsip hilang saat kerusuhan dan pemindahan kantor, sebagian lagi rusak karena bocor. Seorang pegawai tua mengaku bahwa pada masa kacau itu, stempel, formulir, bahkan kartu pengenal kosong mudah dibawa keluar. Bagi Raka, kekacauan bukan penjelasan. Kekacauan adalah tempat yang nyaman bagi seseorang yang ingin menghilang. Pada 12 Januari, korban ketiga ditemukan di daerah Kerembangan. Namanya Nur Hayati, 54 tahun, janda seorang pegawai pelabuhan. Ia menjual nasi pecel dan lontong balap di depan rumah. Warga mengenalnya sebagai perempuan yang keras bicara, tetapi murah hati. Hari itu warung kecilnya tidak buka. Tetangga mengira Nur Hayati sakit. Menjelang siang, seorang pemasok tahu dan tempe masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci. Ia menemukan dapur berantakan, panci pecel tergeletak miring, dan Nur Hayati tidak bernyawa di kamar belakang. Raka datang ketika hujan baru berhenti. Jalan depan rumah dipenuhi warga di bawah payung dan terpal warung. Beberapa perempuan membaca doa pelan. Keadaan rumah hampir sama dengan 2 tempat sebelumnya. Laci meja dibuka, surat-surat dan kwitansi berserakan. Uang hasil berjualan masih tersimpan dalam kaleng biskuit di lemari dapur. Sebuah kalung emas tetap tergantung pada paku dekat cermin. Di meja ruang depan terdapat 2 gelas.
Salah satunya berisi sisa kopi pahit. Di asbak ada puntung kretek yang dipadamkan dengan hati-hati. Raka berdiri lama di depan meteran listrik. Penutupnya terbuka dan salah satu sekrup tergeletak di lantai. Tidak ada kerusakan berarti, hanya bekas seseorang berpura-pura bekerja. Tetangga sebelah, seorang pensiunan pegawai kereta api bernama Pak Usman, mengatakan bahwa pagi sebelumnya ia melihat laki-laki membawa tas hitam masuk ke rumah Nurhayati. Lelaki itu mengenakan kemeja abu-abu dengan lambang yang menyerupai tanda instansi pemerintah. Dia bilang sedang memeriksa instalasi karena sering terjadi hubungan pendek, kata Pak Usman. Bapak mendengar sendiri? Iya, saya sedang menyiram tanaman. Bu Nur bahkan sempat bercanda, katanya kalau listrik mati terus, pelanggan pecelnya bisa makan dalam gelap. Bagaimana wajah orang itu? Pak Usman menyipitkan mata, berusaha mengingat. Biasa saja, tidak gemuk, tidak kurus, rambut pendek, mungkin umur 35, jalannya seperti sedikit berat pada kaki kanan. Raka menoleh cepat. Itu adalah keterangan fisik pertama yang cukup jelas. Apakah Bapak pernah melihatnya sebelumnya? Tidak, tapi bicaranya sopan, logat Jawa Timur. Dia memanggil Bu Nur dengan ibu dan selalu menunduk sedikit. Orang seperti itu tidak kelihatan seperti penjahat. Kalimat terakhir terus mengganggu Raka. Orang selalu membayangkan penjahat datang dengan wajah marah dan tangan menggenggam senjata. Padahal pelaku yang mereka cari justru datang dengan senyum, kartu pengenal, dan kesediaan melepas sandal sebelum masuk rumah. 3 hari setelah kematian Nurhayati, sebuah surat kabar sore memuat berita pendek tentang 3 perempuan yang meninggal dalam keadaan serupa. Informasi itu seharusnya belum dipublikasikan. Hanya polisi dan beberapa keluarga yang mengetahui hubungan antara perkara-perkara tersebut. Judulnya berbunyi, "Petugas palsu mengincar perempuan yang tinggal sendiri." Sejak pagi, telepon kantor polisi tidak berhenti berdering. Warga melaporkan tukang leding, pencatat meteran, penjual obat, pengantar tabung gas, sampai mahasiswa yang sedang melakukan survei. Setiap laki-laki asing yang mengetuk pintu dianggap mencurigakan. Surat kabar lain memberi nama kepada pelaku itu, teknisi malam. Nama tersebut tidak sepenuhnya tepat, tetapi segera melekat di kepala masyarakat. Dalam seminggu, ia menjadi pembicaraan di pasar, terminal, pengajian, dan antrean minyak tanah. Ketua RT meminta setiap petugas yang masuk kampung melapor lebih dahulu. Warga memasang rantai tambahan di pintu. 2 petugas PLN sungguhan bahkan hampir dipukuli karena dianggap menggunakan kartu palsu. Raka meminta radio lokal mengimbau masyarakat agar tetap waspada tanpa main hakim sendiri. Namun, kepanikan juga menguntungkan pelaku. Di tengah ratusan laporan, satu informasi penting bisa tenggelam. Raka dan Harun memeriksa instansi yang memiliki data pelanggan. PLN, Telkom, PDAM, kantor kelurahan, tukang swasta, dan penagih rekening sama-sama bisa mengetahui alamat serta keluhan penghuni rumah. Mereka menemukan bahwa ketika korban pernah menghubungi sebuah jasa perbaikan bernama Sinar Jaya Teknik. Ibu Ratih meminta bantuan memperbaiki lampu dapur. Sri Wahyuni melaporkan teleponnya sering mati. Nurhayati pernah menanyakan biaya mengganti kabel tua di belakang warung. Nama perusahaan itu tercetak di selebaran murah yang ditempel di pasar dan tiang listrik. Melayani listrik, telepon, pompa air, dan segala kerusakan rumah. Cepat, murah, dapat dipercaya. Alamat kantornya berada di sebuah ruko kecil di daerah Dupak. Ketika Raka dan Harun tiba, ruko itu telah kosong hampir 4 bulan. Pemilik toko sebelah hanya ingat beberapa lelaki datang bergantian untuk menerima telepon. Salah satunya berkumis tipis dan mungkin bernama Hadi atau Hendra. Di dalam ruko, polisi menemukan meja, kursi plastik, buku telepon bekas, dan tumpukan formulir pesanan. Sebagian besar kertas telah dibakar di ember logam. Abu masih menyimpan potongan nama jalan dan nomor rumah. Tidak ada alat perbaikan.
Tidak ada kabel, tang, obeng, atau suku cadang. Raka menemukan satu hal yang lebih mengganggu. Sebuah peta Surabaya yang ditempeli tanda kecil dengan tinta biru. Tanda-tanda itu tersebar di Kerembangan, Kapasan, Tanjung Perak, dan beberapa wilayah lain. 3 alamat korban berada tepat di antara tanda tersebut. Harun menghela napas. Kita punya daftar calon korban. Atau daftar pelanggan, jawab Raka. Tapi mereka sudah membakar sebagian arsip. Berarti seseorang tahu kita akan datang. Nomor telepon Sinar Jaya Teknik ternyata dialihkan melalui wartel, telepon umum, dan beberapa rumah kontrakan sehingga penerimanya sulit dilacak. Seseorang telah membangun perusahaan bayangan untuk mengumpulkan keluhan penghuni rumah. Pada akhir Januari, seorang perempuan bernama Maya Lestari datang ke kantor polisi. Ia berusia 30 tahun dan tinggal di daerah Tambak Sari bersama adik laki-lakinya. Suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja 2 tahun sebelumnya. Maya bekerja membuat kue basah yang dititipkan ke warung-warung. Ia membawa potongan selebaran Sinar Jaya Teknik dan mengaku pernah menghubungi nomor itu karena pompa airnya sering mati. "Apakah ada yang datang?" tanya Raka. Maya mengangguk. Lelaki itu tiba pada sore hari mengenakan kemeja krem dan celana gelap. Di sakunya tergantung kartu pengenal dengan lambang yang sekilas mirip PLN. Ia mengatakan mendapat laporan dari kantor bahwa kabel pompa air perlu diperiksa. Maya mempersilahkannya masuk. Lelaki itu melepas sandal, mengucapkan salam, dan memuji aroma klepon yang baru matang. Ia berbicara tenang, tetapi lebih banyak bertanya daripada memeriksa pompa. Apakah Maya tinggal sendiri? Kapan adiknya pulang? Apakah tetangga di sebelah masih bekerja di pabrik pada malam hari? Siapa yang biasanya datang mengambil kue? Awalnya saya tidak curiga, kata Maya. Saya kira pertanyaannya untuk memastikan kapan listrik boleh dimatikan. Tapi kemudian dia bertanya apakah saya tidak takut tinggal tanpa suami. Apa yang ibu lakukan? Saya bilang adik saya ada di kamar. Padahal adiknya belum pulang. Maya hanya merasa tidak nyaman dan berusaha membuat lelaki itu percaya ada laki-laki lain di rumah. Pada saat yang hampir bersamaan, suara pintu samping terdengar. Adik Maya ternyata pulang lebih cepat. Ketika pemuda itu muncul di dapur, wajah si petugas berubah. "Dia langsung memasukkan obeng ke tas," kata Maya. Katanya salah alamat. Padahal sebelumnya dia menyebut nama saya dengan benar. Lelaki itu meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Maya sempat melihatnya berjalan menuju jalan besar. Langkah kaki kanannya sedikit kaku, seolah pernah mengalami cedera. Raka meminta Maya membantu membuat sketsa. Hasilnya menunjukkan lelaki sekitar 35 tahun, berwajah panjang, berambut pendek, berkumis tipis, dan memiliki bekas luka kecil dekat telinga kanan. Ketika sketsa itu selesai, Maya menatapnya lama. "Mirip," katanya pelan. "Tapi di gambar ini dia kelihatan jahat. Waktu datang ke rumah, wajahnya justru seperti orang yang biasa dimintai tolong." Sketsa itu disebarkan terbatas ke kantor polisi, terminal, dan instansi pelayanan agar pelaku tidak segera mengubah penampilannya. 2 hari kemudian, seorang petugas arsip dari pemerintah kota menghubungi Raka. Ia mengenali wajah pada sketsa sebagai seseorang yang pernah bekerja di unit pemeliharaan bangunan sebelum kantor itu dibubarkan. Namanya Dedi Kurniawan. Dedi pernah menjadi tenaga kontrak yang bertugas mencatat kerusakan rumah dinas, memeriksa instalasi sederhana, dan menghubungi penghuni untuk menjadwalkan kunjungan. Ia diberhentikan pada 1997 setelah beberapa penghuni melaporkan kehilangan barang. Setahun kemudian, ia dipenjara karena pencurian dan penipuan. Menurut data terbaru, Dedi baru bebas 6 bulan sebelumnya. Raka meminta berkasnya. Foto lama menunjukkan lelaki berwajah panjang dengan rambut pendek dan kumis tipis.
Di bagian keterangan fisik tertulis bahwa ia memiliki bekas luka dekat telinga. Riwayat cedera kerja menyebutkan bahwa kaki kanannya pernah tertimpa tangga besi. Harun meletakkan foto itu di samping sketsa Maya. Keduanya tampak seperti bayangan dari orang yang sama. "Kadang ikan memang datang sendiri ke jala," kata Harun. Raka memandangi foto Dedi dan membaca kembali riwayat pekerjaannya. Lelaki itu tahu cara mendapatkan kepercayaan penghuni rumah. Ia pernah memiliki akses pada formulir, stempel, dan daftar alamat. Ia baru bebas tidak lama sebelum kejahatan pertama. Semua potongan tampak masuk ke tempatnya dengan terlalu mudah. Azan maghrib terdengar dari beberapa masjid, sementara lampu kota memantul pada genangan di jalan. Raka menutup map, tetapi perasaan tidak nyaman tetap mengendap di dadanya. Ia teringat 2 gelas, puntung kertek yang sama, dan pelaku yang mampu berbicara begitu sopan sampai perempuan-perempuan berhati-hati membuka pintu untuknya. Dedi mungkin memang pencuri dan penipu. Mungkin pula ia adalah orang yang selama ini mereka cari. Namun Raka telah terlalu lama menjadi polisi untuk percaya bahwa kebenaran selalu datang dengan wajah yang paling mudah dikenali. "Cari alamatnya," katanya akhirnya, "tapi jangan beritahu wartawan." Harun mengangguk dan meraih telepon. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan di pinggir Surabaya, seorang lelaki sedang melipat kemeja krem, memasukkan kartu pengenal ke dalam tas hitam, lalu membakar selembar kertas berisi nama seorang perempuan. Di bagian atas kertas itu tertulis satu kalimat sederhana. "Tinggal sendiri, pulang dari pasar pukul 5. Alamat terakhir Dedi Kurniawan membawa Raka dan Harun ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Sidotopo. Bangunannya berdiri di belakang bengkel las, terjepit di antara gudang beras dan rumah petak yang dindingnya menghitam oleh asap dapur. Jalan menuju ke sana hanya cukup dilewati satu sepeda motor. Mereka datang sebelum matahari terbit pada 2 Februari 2000. Udara masih dingin, suara mengaji dari musala bercampur dengan bunyi pasar yang mulai hidup. 4 polisi berpakaian sipil menutup 2 ujung gang. Raka berdiri di depan pintu kontrakan sambil memegang foto lama Dedi. Pemilik rumah, Bu Aminah, mengatakan Dedi sudah tinggal di sana sekitar 5 bulan. Ia bekerja tidak tetap, sering keluar membawa tas perkakas, dan kadang memperbaiki kipas angin atau kabel tetangga. "Dia pulang tadi malam?" tanya Raka. "Sekitar jam 11. Raka mengetuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi dan menyebut nama Dedi. Dari dalam terdengar sesuatu jatuh, disusul langkah tergesa. Jendela belakang berderit. Harun memberi isyarat kepada 2 polisi di gang sebelah. Pintu dibuka paksa ketika seorang anggota berteriak bahwa seseorang mencoba keluar melalui atap dapur. Dedi berhasil memanjat tembok belakang, tetapi kakinya terpeleset pada genting basah. Ia jatuh ke halaman rumah tetangga dan ditangkap sebelum mencapai jalan besar. Ketika dibawa kembali, wajahnya penuh debu dan lengan kirinya terluka. Ia kurus, berkumis tipis, dan memang memiliki bekas luka di dekat telinga. Kaki kanannya tampak kaku saat berjalan. "Kenapa lari?" tanya Harun. Dedi meludah ke tanah. "Karena polisi datang selalu membawa masalah." Penggeledahan dimulai setelah surat perintah dibacakan. Kamar kontrakan itu sempit dan pengap. Di sudut ruangan terdapat kasur tipis, kompor minyak tanah, beberapa pakaian, dan radio rusak. Di bawah ranjang, polisi menemukan tas hitam berisi obeng, pang, kabel, 2 kartu pengenal tanpa foto, serta sebuah stempel lama milik unit pemeliharaan bangunan. Di dalam lemari terdapat 3 kemeja kerja berwarna krem dan abu-abu. Salah satunya memiliki lambang yang menyerupai simbol perusahaan listrik. Polisi juga menemukan kwitansi atas nama orang lain, potongan alamat, dan buku tulis berisi nama-nama perempuan. Sebagian nama disertai keterangan seperti setrika, kipas, atau pompa. Bisa jadi daftar pelanggan.
Namun, beberapa halaman hanya memuat alamat dan waktu ketika penghuni berada di rumah. Di belakang lemari ditemukan tumpukan koran tentang teknisi malam. Foto tempat kejadian dilingkari tinta merah. Harun lalu mengangkat kwitansi listrik atas nama Sri Wahyuni. Ruangan mendadak hening. Dedi dibawa ke kantor polisi sebelum pukul 7 pagi. Kabar penangkapannya seharusnya dirahasiakan, tetapi menjelang siang, 2 wartawan sudah menunggu di depan gedung. Salah satunya bahkan mengetahui nama lengkap tersangka dan barang-barang yang ditemukan di kontrakan. Raka baru saja mulai memeriksa buku alamat ketika Komisaris Besar Wiratama memanggilnya ke ruang pimpinan. Di sana sudah duduk seorang pejabat dari pemerintah kota dan seorang perwira dari kepolisian daerah. Kopi disajikan dalam cangkir porselen, tetapi tidak seorang pun menyentuhnya. "Ini kesempatan kita mengakhiri kepanikan," kata Wiratama. "Masyarakat membutuhkan jawaban." "Kita baru menangkapnya pagi ini," jawab Raka. "Barang buktinya kuat." "Barang-barang itu menunjukkan dia penipu dan pencuri, belum tentu pembunuh." Pejabat pemerintah kota menyilangkan tangan. 3 perempuan meninggal, pasar resah, petugas pelayanan tidak bisa bekerja karena dilempari batu. Jangan terlalu lama bermain dengan keraguan. Raka menahan napas. Kalimat itu terdengar seperti perintah yang dibungkus nasihat. Setelah krisis dan pergantian kekuasaan, para pejabat ingin membuktikan keadaan telah terkendali. Penangkapan ini terlalu berharga untuk dirusak oleh pertanyaan. Dedi diperiksa di ruangan tanpa jendela. Pada awalnya, ia mengakui pernah bekerja sebagai tukang perbaikan palsu. Ia memasuki rumah dengan alasan memeriksa kabel, lalu mengambil uang atau barang kecil ketika penghuni lengah. Ia mengenal Sinar Jaya Teknik dan pernah menerima panggilan dari sana, tetapi mengaku hanya bekerja sebagai teknisi lepas. "Siapa pemiliknya?" tanya Harun. "Saya tidak tahu." "Siapa yang membayar?" "Kadang orang bernama Hadi, kadang orang lain." "Di mana Hadi?" Dedi mengangkat bahu. "Saya tidak pernah tahu alamatnya." Ketika ditanya tentang Rati Mulyani, Sri Wahyuni dan Nurhayati, ia menggeleng. Ia mengatakan kwitansi Sri ditemukan di tempat sampah sebuah kantor lama dan digunakan untuk mencatat alamat rumah yang mungkin memiliki barang berharga. "Kalau kau tidak membunuh mereka, kenapa lari?" bentak Harun. "Saya tahu barang-barang di kamar saya cukup untuk membuat polisi tidak mendengar apapun." Dedi diperiksa berjam-jam. Tim berganti, pertanyaan yang sama diulang, dan lampu neon terus menyala. Raka berusaha mencegah kekerasan, tetapi tekanan tidak selalu meninggalkan lebam. Kadang ia datang melalui ancaman, kelelahan, atau janji bahwa semuanya selesai jika seseorang mengatakan apa yang ingin didengar. Menjelang malam kedua, Dedi mulai kehilangan ketegasan. Matanya merah dan suaranya serak. Ia tidak lagi menjawab dengan kalimat panjang, ia hanya menggeleng atau menatap meja. Seorang penyidik senior meletakkan foto Ibu Ratih di depannya. "Kau datang sore hari, kau mengaku petugas listrik." Dia membuatkan teh. Setelah itu apa? Dedi menutup mata. "Kau membuka laci karena mencari uang. Dia memergokimu. Kalian bertengkar." "Bukan begitu," bisiknya. "Kalau bukan begitu, ceritakan yang benar." "Saya tidak ada di sana." "Kau memakai selendangnya?" Dedi tidak menjawab. "Selendang biru yang ada di kamar. Kau mengambilnya dari kursi, bukan?" Raka berdiri di sudut ruangan dan merasakan sesuatu menusuk pikirannya. Warna selendang tidak pernah diumumkan. Namun, penyidik baru saja menyebutkannya di depan tersangka. Jika nanti Dedi mengulang detail itu, semua orang akan mengatakan hanya pelaku yang bisa mengetahuinya. Raka meminta pemeriksaan dihentikan sementara. Penyidik senior menatapnya tidak senang. Dia hampir bicara. "Justru karena itu, kita harus hati-hati. Kau terlalu lembut, Raka."
dan Anda terlalu banyak memberi jawaban sebelum bertanya. Ketegangan memenuhi ruangan. Harun menarik Raka keluar sebelum perdebatan berubah menjadi pertengkaran terbuka. Di koridor, Harun berbicara pelan. Kau tahu tekanan dari atas. Mereka ingin pengakuan sebelum konferensi pers. Konferensi pers kapan? Besok sore. Raka tertawa pendek tanpa rasa lucu. Mereka sudah menetapkan waktunya sebelum tahu apa yang akan dia akui. Pagi berikutnya, berita penangkapan Dedi muncul di beberapa surat kabar. Judul besar menyebut polisi telah menangkap teknisi malam. Salah satu artikel menggambarkannya sebagai mantan pegawai pemerintah yang menyimpan daftar calon korban dan menyusup ke rumah perempuan yang tinggal sendiri. Belum ada dakwaan resmi, tetapi di mata masyarakat, Dedi sudah bersalah. Di luar kantor polisi, warga meneriakkan agar pelaku dihukum berat. Bambang berdiri di antara kerumunan. Ketika kendaraan tahanan lewat, seseorang melempar botol. Dedi menunduk dan menutup kepala. Pada hari ketiga, ia akhirnya memberikan pengakuan. Pengakuan itu tidak datang sebagai cerita utuh. Penyidik menyusunnya dari jawaban-jawaban pendek. Dedi mengatakan ia mendatangi Ibu Ratih untuk memeriksa meteran, minum teh, lalu panik ketika korban memergokinya. Namun ketika ditanya letak mesin jahit, ia mengatakan berada di kamar belakang, padahal mesin itu berdiri di ruang depan. Ia menyebut pintu dapur berwarna biru, padahal pintu itu coklat. Ia mengatakan Ibu Ratih mengenakan daster, bukan kebaya dan jarik. Tentang Sri Wahyuni, Dedi menyatakan ia masuk setelah korban menerima telepon, namun ia tidak tahu bahwa telepon rumah itu berada di ruang tengah. Ia mengaku meninggalkan rumah melalui jendela belakang, sedangkan jendela ditemukan terkunci dari dalam. Tentang Nurhayati, ia mengatakan mengambil kalung emas sebelum pergi. Kalung itu tidak pernah hilang. Raka mencatat semua kesalahan itu dan menunjukkannya kepada Komisaris Wiratama. Orang yang panik bisa lupa. 3 tempat berbeda dan hampir semua detail penting salah. Tapi dia tahu selendang berwarna biru. Karena penyidik menyebutkannya, Wiratama meletakkan kertas itu. Jangan merusak perkara yang hampir selesai hanya karena kau ingin semuanya sempurna. Saya ingin orang yang benar ditangkap. Kadang kebenaran tidak datang dalam bentuk yang rapi. Ini bukan soal rapi, ini soal apakah kita sedang memasukkan orang yang salah ke penjara. Wajah Wiratama mengeras. Tugasmu menguatkan perkara, bukan membongkarnya dari dalam. Sore itu, Maya Lestari diminta datang untuk mengenali Dedi. Raka menyiapkan 6 orang dengan usia dan bentuk tubuh yang mirip. Mereka berdiri berjajar di balik kaca pengamatan. Maya masuk bersama seorang polisi perempuan. Ia memegang ujung kerudungnya dan memperhatikan satu persatu wajah di balik kaca. Dedi berdiri di posisi keempat. Bekas luka dekat telinganya jelas terlihat. Kaki kanannya sedikit kaku. Ambil waktu ibu, kata Raka. Maya mengamati mereka hampir 2 menit. Kemudian ia menggeleng. Tidak ada. Harun menatapnya. Coba lihat lagi. Saya sudah lihat. Nomor 4 mirip sketsa yang ibu buat. Mirip, tapi bukan dia. Yakin? Maya menoleh. Pak, saya ingat mata orang itu. Ketika adik saya masuk, dia memandang saya seperti orang yang sedang menghitung apakah masih punya waktu untuk melakukan sesuatu. Saya tidak akan lupa. Orang di nomor 4 bukan dia. Setelah pemeriksaan, Raka mengantar Maya ke halaman belakang agar terhindar dari wartawan. Sebelum pergi, perempuan itu berkata bahwa lelaki yang datang ke rumahnya memiliki suara lebih berat dan bahu lebih lebar. Ia juga yakin bekas luka berada di telinga kanan
Sedangkan bekas luka Dedi sebenarnya memanjang di belakang telinga kiri dan hanya tampak seperti berada di kanan pada foto lama yang dicetak terbalik. Raka segera memeriksa berkas lama. Maya benar, foto arsip itu memang salinan negatif yang pernah dibalik saat dicetak. Kesamaan paling meyakinkan antara Dedi dan sketsa mendadak runtuh. Malam itu laboratorium melaporkan bahwa jejak biologis pada salah satu puntung rokok tidak sesuai dengan Dedi. Jejak sepatu di rumah Nurhayati juga 2 nomor lebih besar. Namun hasil itu tidak dibacakan dalam konferensi pers. Di depan kamera, Komisaris Wiratama mengumumkan bahwa tersangka utama teknisi malam telah ditangkap. Ia menyebut pengakuan, seragam palsu, daftar alamat, dan kwitansi korban sebagai bukti. Raka berdiri di belakang ruangan. Ketika kamera menyambar, Dedi dibawa melintasi koridor dengan tangan di borgol. Wajahnya hanya menunjukkan kelelahan dan ketakutan. Malam itu, Raka pulang terlambat. Ningsih menunggunya dengan nasi hangat, sayur asem, dan ikan asin. Televisi menyebut perkara teknisi malam telah terpecahkan. Ningsih mematikan suara televisi. "Benarkah dia pelakunya?" tanyanya. Raka tidak segera menjawab. Ia memandang hujan di balik jendela. Air mengalir dari genting seperti tirai yang menutup pandangan. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Bukankah dia mengaku?" Kadang orang mengaku karena ingin sebuah ruangan berhenti menelannya. Telepon rumah berdering sebelum tengah malam. Harun berada di seberang. Suaranya tegang. Seorang perempuan ditemukan tidak bernyawa di daerah Wonokromo. Rumahnya berantakan, barang berharga tidak hilang, dan seorang tetangga melihat petugas berseragam masuk sore tadi. Raka menggenggam gagang telepon lebih erat. Waktu kematian, dokter memperkirakan setelah Dedi ditahan. Dari ruang tengah, televisi tanpa suara menampilkan wajah Komisaris Wiratama yang tersenyum di depan mikrofon. Di bawahnya berjalan tulisan bahwa warga Surabaya akhirnya dapat bernapas lega. Raka mengambil jaketnya. Di luar, hujan belum berhenti. Ketika Raka tiba di Wonokromo, hujan telah berubah menjadi gerimis tipis yang menggantung di bawah cahaya lampu jalan. Rumah korban berada di ujung gang dekat rel kereta api, tidak jauh dari deretan warung yang masih menjual nasi goreng, sate kerang, dan kopi panas kepada para pekerja malam. Di depan rumah, warga berdiri rapat di bawah payung. Mereka berbisik sambil sesekali melirik ke arah mobil polisi. Korban bernama Lastri Handayani, 49 tahun. Ia bekerja sebagai penjual jamu gendong dan tinggal sendiri sejak anak perempuannya merantau ke Kalimantan. Tubuhnya ditemukan oleh seorang tetangga yang datang mengembalikan wadah gula. Keadaan ruang tamu menyerupai 3 tempat sebelumnya. Laci terbuka, surat dan kwitansi berserakan, sementara uang hasil jualan masih tersimpan di bawah tumpukan kain. Di meja ada 2 cangkir enamel, salah satunya berisi sisa kopi hitam. Di aspat terdapat puntung kretek dengan ujung tertekan rata. Raka memandang benda itu tanpa menyentuhnya. "Dedi sudah 3 hari di tahanan," kata Harun pelan. "Dan orang ini datang sore tadi." Tetangga bernama Puyati mengatakan Lastri menerima seorang petugas berseragam sekitar pukul 5. Lelaki itu membawa tas hitam dan mengaku dari perusahaan air minum. Ia berkata ada laporan kebocoran pipa di sekitar rumah. Buyati hanya melihatnya dari jauh, tetapi ia ingat lelaki itu berjalan agak berat dengan kaki kanan. "Wajahnya?" tanya Raka. "Tidak jelas, Pak. Dia pakai topi." "Apakah Bu Lastri mengenalnya?" "Sepertinya tidak, tapi dia langsung dipersilakan masuk. Petugas itu menyebut nama lengkapnya." Keterangan tersebut menghancurkan satu-satunya alasan yang masih mungkin digunakan untuk menuduh Dedi. Waktu kematian diperkirakan sekitar pukul 6 sore ketika Dedi sedang diperiksa di kantor polisi dan disaksikan belasan orang. Pagi harinya, Raka menyerahkan laporan awal kepada Komisaris Wiratama. Ia mengira
fakta itu akan memaksa pimpinan mengakui kesalahan. Namun Wiratama hanya membaca 2 halaman pertama, lalu menutup map. Bisa jadi peniru, katanya. Peniru mengetahui cara pelaku mengacak surat dan meninggalkan barang berharga. Rincian itu belum pernah diumumkan. Bocoran sudah ada di mana-mana. Puntung rokoknya sama. Jenis ikatan kainnya sama. Korban juga menerima petugas palsu yang sudah mengetahui namanya. Wiratama bangkit dari kursi dan menutup pintu ruangannya. Dengarkan saya, Raka. Kemarin kami berdiri di depan wartawan dan menyatakan tersangka utama sudah tertangkap. Kalau hari ini kita berkata pelaku masih bebas, seluruh kota akan menertawakan kepolisian. Lebih buruk kalau kita tahu orang yang salah ditahan dan tetap diam. Tidak ada yang meminta kau diam. Kau hanya perlu membuktikan bahwa kasus Wonokromo dilakukan peniru. Raka menatap atasannya. Ia memahami maksud sebenarnya. Kesimpulan sudah ditentukan. Penyelidikan hanya diminta mencari jalan menuju kesimpulan itu. Pada siang yang sama, surat kabar menyebut kematian Lastri sebagai tindakan peniru. Nama Dedi tetap ditulis sebagai teknisi malam, dan polisi menegaskan pelaku utama sudah ditahan. Raka kembali ke bekas ruko Sinarjaya Teknik bersama Harun. Mereka memeriksa dinding, lantai, dan sisa formulir yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Di bawah meja, Raka menemukan bekas persegi yang lebih bersih dari bagian lantai lain. Pernah ada benda berat di sana, mungkin lemari arsip. Benda itu sudah dipindahkan sebelum polisi datang. Pemilik toko sebelah akhirnya mengingat sebuah mobil pickup biru tua yang beberapa kali berhenti di depan ruko pada malam hari. Pengemudinya seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, berbahu lebar dan selalu berpakaian rapi. "Dia pemilik Sinarjaya?" tanya Raka. "Saya kira begitu." Orang lain memanggilnya Pak Hendra. Nama itu sama dengan nama samar yang pernah disebut Dedi. Penelusuran izin usaha tidak menemukan Sinarjaya Teknik, tetapi nama Hendra Gunawan muncul sebagai pemilik perusahaan pemeliharaan bangunan bernama Cakra Buana Mandiri. Perusahaan itu memiliki kontrak kecil dengan beberapa kantor pemerintah, rumah dinas, gudang pelabuhan, dan bangunan milik pemerintah kota. Hendra berusia 41 tahun. Foto izinnya menunjukkan wajah panjang, kumis tipis, bekas luka dekat telinga kanan, dan bahu lebih lebar daripada Dedi. Kaki kanannya pernah cedera akibat kecelakaan proyek. Ketika Raka menunjukkan foto itu kepada Maya Lestari, wajah perempuan tersebut kehilangan warna. "Ini dia," katanya. "Yakin?" Tatapan matanya sama. "Dia yang masuk ke rumah saya." Maya tidak ragu sedikit pun. Hendra tinggal di rumah besar berpagar tinggi di daerah Darmo. Di ruang tamunya perpajang foto saat ia menyerahkan beras kepada warga, berdiri bersama pejabat kota, dan menghadiri peresmian musala. Ia dikenal sebagai pengusaha dermawan yang menyumbang sembako setiap Ramadan dan sering meminjamkan truk kepada polisi. Hendra menerima mereka dengan batik lengan panjang dan senyum tenang. "Saya dengar polisi sudah menangkap orang yang dicari," katanya. "Kami masih memeriksa beberapa hal. Tentu, di zaman reformasi, semua harus transparan." Ia mengaku mengenal Dedi sebagai mantan pekerja lepas. Dedi dipecat karena mencuri formulir dan peralatan. Menurutnya, lelaki itu juga pernah menggunakan nama perusahaannya untuk menerima pesanan pribadi. "Apakah Bapak terlibat dengan Sinarjaya Teknik?" "Tidak pernah. Seorang saksi melihat pickup milik perusahaan Bapak di depan ruko mereka. Kendaraan saya dipakai banyak pegawai, saya tidak mengingat setiap perjalanan." Raka memperhatikan cara Hendra duduk. Kaki kanannya tidak sepenuhnya menapak. Di telinga kanannya terdapat bekas luka samar. "Pada 24 Januari, apakah Bapak datang ke Tambak Sari untuk memeriksa pompa air?" Hendra menatapnya lebih lama dari sebelumnya. "Tidak, saksi mengenali foto Bapak." Orang yang ketakutan bisa melihat wajah siapa saja di dalam bayangan. Ia tidak meninggikan suara.
Justru ketenangannya membuat ruangan terasa sempit. Sebelum Raka pergi, Hendra berkata, "Pak Inspektur, kota ini sedang belajar berdiri lagi." Jangan sampai orang-orang baik ikut jatuh hanya karena polisi ingin mengejar cerita yang menarik. Untuk memperoleh surat penggeledahan, Raka membutuhkan bukti lebih kuat. Kesaksian Maya dapat dibantah. Kemiripan fisik tidak cukup. Tidak ada barang korban yang ditemukan di rumah atau kantor Hendra. Ia mulai memeriksa hubungan perusahaan itu dengan pemerintah kota. Beberapa kontrak diberikan tanpa lelang. Tanda tangan pejabat yang sama muncul berulang kali. Salah satu nama adalah Kepala Dinas Bangunan, Suradipa, orang yang duduk di ruang Komisaris Wiratama saat Dedi baru ditangkap. Raka menemui wartawan bernama Sari Puspitasari yang menulis tentang korupsi, penggusuran, dan hilangnya arsip setelah reformasi. Mereka bertemu di warung dekat Tugu Pahlawan. Hendra bukan sekedar kontraktor, katanya setelah melihat salinan dokumen. Pada akhir Orde Baru, perusahaannya sering memperbaiki rumah dinas dan kantor yang tidak tercatat. Ia punya akses ke data penghuni, kunci cadangan, dan jaringan pegawai kelurahan. Bisa kau buktikan? Belum, tapi saya pernah mendengar namanya dari mantan pegawai yang takut bicara. Mereka sepakat bertukar informasi diam-diam. Raka hanya memberikan nama perusahaan dan daftar kontrak. Sari berjanji mencari mantan pegawai serta sumber di pemerintah kota. Sementara itu, Dedi dipindahkan ke tahanan lain. Pengacaranya meminta pengakuan dicabut karena diberikan di bawah tekanan. Raka menemui Dedi tanpa kehadiran penyidik lain. "Siapa Hendra Gunawan?" tanyanya. Dedi tertawa pahit. "Akhirnya Bapak bertanya nama yang benar. Ceritakan." Dedi mengatakan, Hendra membangun Sinar Jaya sebagai tempat mengumpulkan informasi. Setiap penelpon ditanya nama, alamat, kerusakan rumah, dan waktu yang nyaman untuk dikunjungi. Dedi serta teknisi lain memang melakukan beberapa perbaikan, tetapi sebagian pesanan ditandai khusus dan tidak boleh mereka sentuh. Siapa yang mengambil pesanan khusus? Pak Hendra sendiri atau orang kepercayaannya. Kenapa kau menyimpan daftar alamat? Untuk mencuri. Saya tidak bilang saya orang baik, tapi saya tidak membunuh siapapun. Kenapa kwitansi Sri Wahyuni ada di kamarmu? Dedi menunduk. Diberikan kepada saya oleh Pak Hendra. Katanya telepon di rumah itu perlu diperiksa. Ketika saya datang, tidak ada orang. Beberapa hari kemudian, saya dengar perempuan itu meninggal. Saya takut membuang kwitansinya karena mungkin ada sidik jari saya. Kenapa kau tidak mengatakan ini dari awal? Karena siapa yang akan percaya pencuri seperti saya melawan orang yang makan malam bersama pejabat? Raka belum mempercayai semuanya. Dedi tetap penipu dan bisa saja menyeret Hendra demi menyelamatkan diri. Namun, setiap jalan kembali mengarah kepada pengusaha itu. Seminggu kemudian, Sari menghubungi Raka melalui pagar kantor dan meninggalkan nomor wartel. Ketika Raka menelpon, suaranya terdengar cepat. Ada mantan pegawai Cakrabuana yang mau bicara. Namanya Wulan. Ia pernah bekerja sebagai juru tulis. Apa yang dia tahu? Di bengkel lama Hendra dekat pelabuhan, ada ruangan yang selalu dikunci. Wulan pernah masuk dan melihat lemari penuh salinan kartu keluarga, rekening listrik, serta foto rumah. Di mana Wulan sekarang? Saya sedang menuju tempatnya. Jangan pergi sendiri. Namun, sambungan terputus. Ketika Raka menelpon kembali, wartel mengatakan perempuan yang menggunakan telepon sudah pergi. Malam itu, Sari tidak pulang. Paginya, sepeda motornya ditemukan dekat Pasar Pabean. Tas kanvasnya ada di bawah jok, tetapi buku catatan, kamera, dan dompet hilang. Komisaris Wiratama melarang Raka menghubungkan hilangnya Sari dengan perkara teknisi malam. Dia wartawan, bisa punya banyak musuh. Dia hilang setelah mencari mantan pegawai Hendra. Kau tidak pernah diperintahkan bekerja sama dengannya.
Wiratama menyerahkan surat yang memindahkan Raka ke tugas administrasi. Ia dilarang memeriksa Hendra, membuka berkas Sinarjaya, atau berbicara kepada media. Harun menunggu di koridor ketika Raka keluar. "Apa yang akan kau lakukan?" Raka melipat surat itu dan memasukkannya ke saku. "Menyelesaikan laporan administrasi." Harun mengenalnya cukup baik untuk memahami jawaban tersebut berarti sebaliknya. Pada sore hari, Raka menerima amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat foto hitam putih sebuah gudang tua dekat Tanjung Perak. Di belakang foto tertulis alamat dan satu kalimat dengan tinta biru. Tempat semua nama disimpan. Ia menunjukkan foto itu kepada Harun. "Bisa jadi jebakan," kata Harun. "Bisa juga tempat Sari dibawa." Mereka pergi setelah gelap tanpa kendaraan dinas. Gudang itu berdiri di antara bengkel kapal dan tumpukan peti kayu. Pintu depannya digembok, tetapi bagian belakang memiliki jendela pecah. Di dalam, bau oli dan air laut memenuhi udara. Mereka menemukan meja panjang, tumpukan seragam, kartu pengenal kosong, serta lemari arsip yang telah dibuka paksa. Sebagian dokumen dibakar. Pada dinding ada peta Surabaya dengan puluhan tanda merah. Di sudut ruangan, Raka melihat sebuah kursi yang talinya masih terikat pada sandaran. Di lantai, tergeletak anting kecil milik Sari yang pernah dilihatnya saat mereka bertemu di warung. Namun Sari tidak ada di sana. Suara mesin mobil terdengar dari luar. Sebelum Raka sempat mencapai jendela, cahaya lampu menyapu gudang. Sebuah pikap berhenti di depan. Dua lelaki turun dan mulai menyiramkan cairan dari jerigen ke dinding kayu. Harun berbisik, "Mereka mau membakar semuanya." Raka menggenggam pistolnya. Pada saat itu, dari balik ruangan terdengar suara perempuan yang sangat lemah memanggil namanya. "Pak Raka." Ia berlari menuju sumber suara dan menemukan pintu besi kecil yang terkunci dari luar. Dari celah bawahnya, terlihat ujung kain batik yang dikenakan Sari saat terakhir kali pergi. Di belakang mereka, api mulai menyala. Api merambat cepat di sepanjang dinding kayu gudang. Asap hitam turun dari langit-langit, menutup lampu dan membuat mata perih. Raka menembak gembok pintu besi sekali. Pelurunya hanya meninggalkan lekukan. Harun menarik sebuah linggis dari dekat meja kerja dan menghantam pengaitnya berkali-kali. Dari balik pintu, suara Sari semakin lemah. "Menjauh dari pintu!" teriak Raka. Harun mengangkat linggis setinggi bahu. Pada hantaman keempat, pengait itu terlepas. Pintu terbuka dan Sari jatuh ke depan. Kedua tangannya terikat, wajahnya pucat, dan kain batiknya kotor oleh debu. Raka memotong tali dengan pisau lipat, lalu memapahnya menuju jendela belakang. Dua lelaki di luar menyadari mereka tidak sendirian. Salah satunya masuk sambil membawa batang besi. Harun menghadangnya di antara lemari arsip dan meja. Benturan logam terdengar lebih nyaring daripada suara api. Lelaki kedua mencoba menyerang Raka, tetapi asap membuat gerakannya tidak terarah. Raka menjatuhkannya dengan bahu, kemudian menendang jerigen menjauh dari nyala. Mereka tidak punya waktu untuk menangkap keduanya. Atap seng mulai berderak, balok kayu di atas pintu depan terbakar, dan serpihannya berjatuhan. "Ambil apapun yang bisa dibawa," kata Raka. Harun meraih dua map dari lemari yang belum tersentuh api. Raka mengambil buku besar, beberapa kaset rekaman, serta sebuah kotak logam kecil. Kemudian mereka keluar melalui jendela belakang beberapa detik sebelum sebagian atap ambruk. Mereka membawa Sari ke sebuah klinik kecil dekat pelabuhan. Dokter mengatakan ia kekurangan cairan dan mengalami memar, tetapi tidak ada luka yang mengancam nyawa. Raka meminta pemilik klinik tidak mencatat nama lengkapnya untuk sementara. Ia tidak lagi tahu siapa di kepolisian yang masih dapat dipercaya. Sari baru mampu bercerita menjelang subuh. Suaranya serak dan sering terputus. Ia mengatakan Wulan, mantan juru tulis Cakrabuana,
memang bersedia berbicara. Mereka bertemu di rumah seorang kerabat dekat Pasar Pabean. Wulan membawa salinan daftar pelanggan yang menurutnya disimpan Hendra secara terpisah dari dokumen perusahaan. Belum sempat Sari membaca semuanya, dua lelaki datang. Wulan melarikan diri melalui pintu dapur, sedangkan Sari tertangkap ketika mencoba menyembunyikan berkas di dalam tas. Ia dibawa ke gudang dengan mata tertutup. "Hendra datang malam pertama," kata Sari. "Kau melihatnya?" tanya Raka. "Saya mendengar suaranya. Dia bertanya dokumen apa yang sudah saya salin dan siapa saja yang tahu." "Apa yang kau jawab?" "Saya bilang semuanya sudah saya kirim ke redaksi. Itu bohong." Hendra tidak memukulnya. Ia berbicara dengan nada lembut, menawarkan uang dan pekerjaan di Jakarta jika Sari bersedia melupakan penyelidikan. Ketika ditolak, ia meninggalkan gudang dan memerintahkan anak buahnya mendapatkan nama sumber. Sari mendengar percakapan lain dari balik pintu. Hendra menelpon seseorang yang dipanggil Pak Kepala. Ia mengatakan perkara Dedi harus tetap berdiri karena terlalu banyak orang telah menaruh tanda tangan di atasnya. Suara di seberang menjawab bahwa gudang harus dibersihkan sebelum polisi lain datang. "Dia menyebut nama?" tanya Harun. "Tidak, tapi mereka bicara tentang kontrak rumah dinas dan arsip lama. Hendra bilang kalau ia jatuh, orang-orang yang dulu memakai jasanya akan ikut tenggelam." Raka membuka 2 map yang berhasil diselamatkan. Sebagian tepinya hangus. Di dalamnya terdapat salinan kartu keluarga, rekening listrik, formulir permohonan telepon, serta laporan perbaikan. Banyak nama perempuan diberi tanda lingkaran, beberapa alamat dicoret. Nama Ratih Mulyani, Sri Wahyuni, Nur Hayati, dan Lastri Handayani ada di sana. Namun tidak ada catatan yang secara langsung menyatakan Hendra telah mendatangi atau mencelakai mereka. Dokumen-dokumen itu membuktikan pengumpulan data dilakukan secara sistematis, tetapi belum cukup untuk membuktikan pembunuhan. Kotak logam berisi stempel berbagai instansi, foto ukuran kartu, dan kartu pengenal kosong. Salah satu foto memperlihatkan Hendra dengan rambut lebih pendek dan tanpa kumis. Foto itu cocok dipasang pada kartu petugas PLN yang ditemukan di kotak. Kaset-kaset rekaman ternyata berisi percakapan telepon. Suara perempuan menyampaikan keluhan tentang lampu, pompa, telepon, atau pipa bocor. Seorang penelepon laki-laki kemudian bertanya siapa yang tinggal di rumah, kapan suami atau anak pulang, serta waktu terbaik untuk mengirim teknisi. Pada salah satu kaset, Raka mengenali suara Sri Wahyuni. Di akhir percakapan terdengar suara lain yang lebih jauh berkata, "Yang ini sendirian sampai malam." Harun mematikan tape recorder tua di klinik. "Ini cukup untuk menangkap Hendra atas pencurian data dan pemalsuan," katanya, "bukan atas 4 kematian. Kalau dia ditahan, kita punya waktu mencari sisanya." Raka tahu mereka harus bergerak sebelum bukti yang tersisa ikut menghilang. Ia menghubungi seorang jaksa muda yang pernah bekerja dengannya dan menyerahkan salinan sebagian dokumen. Jaksa itu bersedia mengajukan surat penangkapan, tetapi memperingatkan bahwa permohonan harus melewati atasannya. 2 jam kemudian, kantor Raka mendapat perintah untuk menyerahkan semua barang dari gudang kepada tim khusus yang dibentuk kepolisian daerah. Komisaris Wiratama datang sendiri ke klinik bersama beberapa anggota. "Mulai sekarang perkara ini ditangani tim gabungan," katanya. "Siapa yang memberitahu Anda kami ada di sini?" tanya Raka. Wiratama tidak menjawab. Pandangannya jatuh pada map hangus di meja. "Serahkan barang bukti." Raka memberikan 2 map dan kotak logam, tetapi tidak menyebut buku besar serta 2 kaset yang telah disembunyikan Harun di rumah saudaranya. Sari dipindahkan ke rumah aman milik sebuah organisasi bantuan hukum. Wulan belum ditemukan. Rumah kerabatnya kosong dan tetangga mengatakan seluruh keluarga pergi sebelum fajar dengan membawa 2 koper. Tim gabungan menggeledah kantor Cakra Buana Mandiri. Mereka menemukan komputer tua,
dokumen kontrak, seragam, dan peralatan kerja biasa. Tidak ada daftar korban, tidak ada kartu pengenal palsu, dan tidak ada Hendra. Rumahnya di Darmo juga kosong, lemari pakaian terbuka, beberapa foto keluarga hilang, dan mobil pribadinya tidak ada. Istri Hendra mengaku suaminya pergi menghadiri proyek di luar kota, tetapi tidak tahu lokasi tepatnya. Ketenangannya tampak dipaksakan. Berita menghilangnya Hendra tidak pernah disampaikan kepada media. Sebaliknya, surat kabar tetap menulis bahwa Dedi Kurniawan sedang menunggu proses hukum sebagai pelaku teknisi malam. Kasus Lastri disebut tindakan peniru yang belum terkait. Raka mendatangi rumah Hendra secara tidak resmi pada malam hari. Ia tidak masuk melalui pintu depan. Seorang penjaga lama yang pernah bekerja sebagai sopir ayah Hendra membawanya ke bangunan kecil di belakang garasi. Di sana terdapat ruang kerja yang sudah dibersihkan tergesa-gesa. Debu pada rak membentuk garis persegi, tanda beberapa kotak baru dipindahkan. Di tempat sampah, Raka menemukan serpihan foto dan kertas karbon. Ia menyusun potongan foto di atas meja. Salah satunya memperlihatkan Ratih Mulyani berdiri di depan rumahnya. Foto lain menunjukkan Nurhayati sedang membuka warung pecel. Ada pula gambar Maya Lestari mengantar kue ke sebuah warung. Semua diambil dari jarak jauh. Penjaga itu memperhatikan dari pintu. Pak Hendra suka memotret bangunan sebelum mengirim pekerja, katanya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Apakah ia sering datang ke sini malam-malam? Kadang. Dengan siapa? Penjaga menunduk. Orang kantor, pejabat, polisi juga pernah. Ia tidak mau menyebut nama, namun ia mengatakan Hendra menyimpan satu lemari besi di kantor lama dekat Jalan Raja Wali. Lemari itu dipindahkan 2 hari sebelum gudang dibakar. Raka dan Harun memeriksa bangunan tersebut. Kantor lama itu telah disewakan kepada perusahaan ekspedisi, tetapi ruang bawah tanah masih tercatat atas nama Cakra Buana. Kuncinya tidak ditemukan. Mereka masuk setelah merusak gembok. Lemari besi ada di sana, kosong. Di lantai terdapat abu kertas dan lelehan pita kaset. Seseorang telah datang lebih dahulu. Harun menendang dinding. Selalu selangkah di depan, karena dia tahu langkah kita. Wiratama? Raka tidak menjawab. Meluduh atasan tanpa bukti dapat menghancurkan seluruh penyelidikan. Namun, terlalu banyak informasi bocor tepat setelah ia melaporkannya. Mereka kembali menemui Dedi. Kali ini, Raka membawa salah satu kaset dan memutar suara penelpon. Dedi mengenali suara lelaki yang bertanya tentang penghuni rumah sebagai Hendra. "Siapa Pak Kepala?" tanya Raka. Dedi menggeleng. "Saya hanya dengar sebutan itu. Mungkin Kepala Dinas Suradipa, mungkin orang lain." "Apa yang Hendra lakukan pada daftar khusus?" "Dia memilih alamat. Kadang menyuruh saya memastikan apakah penghuni benar-benar sendiri." "Apakah kau tahu apa yang terjadi setelahnya?" Dedi menatap lantai. "Pada awalnya saya kira dia mau mencuri. Lalu perempuan-perempuan itu meninggal. Saya mencoba berhenti. Kenapa dia tidak membunuhmu?" "Karena saya berguna, dan karena orang seperti saya mudah dijadikan kambing hitam." Dedi mengaku pernah melihat Hendra menyimpan pakaian milik perempuan di sebuah peti kayu. Bukan perhiasan, hanya benda sederhana seperti sapu tangan, bros murah, dan pita rambut. Menurutnya, Hendra menyebut benda-benda itu sebagai pengingat bahwa orang yang tampak lemah pun dapat mengendalikan hidup orang lain hanya dengan membuka atau menutup pintu. Peti tersebut tidak ditemukan. Pada akhir Maret 2000, Raka diskors karena melanggar perintah dan menyembunyikan informasi dari tim gabungan. Lencana dan senjatanya diminta untuk sementara. Secara resmi, ia tidak lagi berwenang menyelidiki. Ia pulang lebih awal untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ningsih menyambutnya dengan wajah cemas. Di meja tersedia nasi jagung, urap, dan ayam bumbu rujak, tetapi Raka tidak berselera. Ibunya, Ibu Sulastri,
datang dari Mojokerto untuk beberapa hari. Perempuan berusia 63 tahun itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengeluh karena harga minyak tanah naik dan jalan di depan pasar semakin rusak. Sore hari, Ibu Sulastri menunjukkan sebuah selebaran yang diselipkan di bawah pintu. Isinya menawarkan pemeriksaan instalasi listrik gratis bagi rumah-rumah tua. "Besok ada petugas datang," katanya. "Tadi siang dia menelpon, katanya kabel rumahmu berbahaya." Raka merebut selebaran itu. Nomor telepon yang tercetak telah tidak aktif ketika ia coba hubungi. Di sudut kertas ada lambang mirip PLN, tetapi garisnya sedikit berbeda. Orang itu tahu nama ibu? Tahu. Dia juga tahu ibu sedang menginap di sini. Darah Raka terasa turun dari wajahnya. Ia memeriksa teras, pagar, dan jalan depan. Di seberang rumah, seorang penjual rokok mengatakan ada lelaki dalam mobil yang memotret rumah pada pagi hari. Malamnya, sebuah amplop ditemukan di bawah wiper sepeda motor Raka. Tidak ada surat, hanya sebuah foto hitam putih. Foto itu memperlihatkan Ibu Sulastri sedang menyiram tanaman di halaman rumah Raka. Pengambil gambar berdiri cukup dekat untuk menangkap kerutan di wajahnya. Di belakang foto tertulis dengan tinta biru, "Sekarang pintumu yang akan terbuka." Raka menggenggam foto sampai ujungnya terlipat. Selama ini, perkara tersebut adalah tumpukan map, nama korban, dan ruangan-ruangan sunyi. Kini, seseorang telah masuk ke dalam batas terakhir hidupnya. Harun ingin memindahkan keluarga Raka ke rumah aman, namun Raka menyadari Hendra tidak sekedar mengancam. Ia sedang menguji apakah Raka akan mundur atau bertindak tanpa perlindungan hukum. Raka menatap ibunya yang tertidur di kamar tamu. Lalu, ia memandang selebaran pemeriksaan listrik di meja. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia tahu dengan tepat kapan pelaku akan datang, dan kali ini pintu itu memang akan dibuka. Malam sebelum petugas palsu itu dijadwalkan datang, Raka mengantar Ningsih dan Ibu Sulastri ke rumah seorang kerabat di Sidoarjo. Kepada ibunya, ia hanya mengatakan bahwa ada kebocoran gas di sekitar rumah dan polisi meminta penghuni menginap di tempat lain. Ibu Sulastri menggerutu karena harus meninggalkan tanaman cabenya, tetapi tidak mengajukan banyak pertanyaan. Harun meminjamkan tape recorder kecil dan 2 mikrofon dari seorang kenalan di radio swasta. Sari, yang belum pulih sepenuhnya, mendapatkan kamera dengan lensa panjang dari redaksinya. Bagus, seorang polisi muda yang meragukan pengakuan Dedi, bersedia membantu. Bagus bersembunyi di rumah kosong milik tetangga. Harun menunggu di gudang kecil belakang dapur. Sari berada di lantai atas rumah seberang bersama pemiliknya. Di ruang tamu, Raka menyalakan radio dan menggantung kain dekat jendela agar tampak seperti seseorang sedang duduk. Di meja tersedia teh koteh dan singkong goreng. Hujan turun menjelang sore. Jalan di depan rumah sepi setelah azan asar. Pukul 4:20, sebuah sepeda motor berhenti tidak jauh dari rumah. Pengendaranya mengenakan jas hujan gelap dan helm tertutup. Ia sempat mengamati rumah dari bawah pohon, lalu pergi. Raka mulai mengira jebakan mereka terbongkar. Namun pukul 5 kurang sedikit, ketika suara pedagang tahu tek terdengar dari ujung gang, seseorang mengetuk pintu depan. "Tukang listrik, Bu," panggil suara dari luar. "Pemeriksaan instalasi." Suara itu sama dengan suara pada kaset. Raka berdiri di balik pintu kamar sambil menahan napas. Seorang perempuan tetangga yang bersedia membantu, Bu Rukmini, menjawab dari ruang tamu dengan suara dibuat lemah. "Dari mana, Pak?" "Dari tim pemeriksaan wilayah, kemarin sudah telepon." "Bawa surat?" "Ada, Bu. Ini kartu saya." Raka melihat melalui celah. Lelaki itu mengenakan kemeja abu-abu dengan lambang palsu dan membawa tas hitam. Kumisnya dicukur, rambutnya lebih pendek, tetapi bekas luka dekat telinga kanan tidak dapat disembunyikan. Kaki kanannya masih bergerak kaku. Bu Rukmini membuka pintu
dengan rantai pengaman tetap terpasang. Hendra menyelipkan kartu melalui celah. "Sebentar, saya ambil kacamata," katanya. Ia berjalan ke belakang dan keluar melalui pintu samping sesuai rencana. Ruang tamu dibiarkan kosong. Hendra menunggu beberapa saat, lalu mendorong pintu. Rantai telah dibuat longgar agar terlepas ketika ditekan. Ia masuk tanpa diundang untuk kedua kalinya. Hendra menutup pintu, meletakkan tas dan memanggil Ibu Sulastri. Ketika tidak mendapat jawaban, wajahnya berubah. Ia menyadari bayangan di dekat jendela hanyalah kain. Raka keluar dari kamar. "Pemeriksaan apa yang membutuhkan foto ibu saya?" Hendra tidak tampak terkejut lama. Tangan kanannya bergerak menuju tas. "Jangan," kata Raka. "Saya hanya membawa alat kerja." "Buka dengan kaki." Hendra tersenyum tipis. "Anda tidak lagi memiliki wewenang, Pak Raka. Dan Anda tidak punya izin masuk." Pintu terbuka. "Anda yang membukanya." Hendra kemudian menendang tas ke arah Raka. Sebuah obeng panjang dan gulungan kabel tumpah. Pada saat bersamaan, ia berbalik menuju pintu belakang. Harun muncul dari dapur. Hendra menghantamnya dengan kursi dan berlari ke halaman. Bagus mengejar dari rumah sebelah. Mereka bergumul di dekat sumur, membuat pot bunga pecah dan tanah berubah menjadi lumpur. Hendra berhasil merebut tongkat kayu dari halaman dan memukul bahu Bagus. Ketika ia mengangkatnya lagi, Raka menerjang dari samping. Keduanya jatuh. Hendra meraih pecahan genting, tetapi Harun menahan tangannya. "Sudah selesai," kata Raka sambil memasang borgol pinjaman pada pergelangan tangannya. Hendra tertawa pendek meski wajahnya menempel di tanah basah. "Tidak," katanya. "Ini baru selesai untuk Anda." Di dalam tas ditemukan 3 kartu pengenal palsu, beberapa formulir pemeriksaan, foto Ibu Sulastri, serta daftar nama perempuan lain. Ada pula sebuah bros murah berbentuk bunga yang dikenali Bambang sebagai milik Ibu Ratih. Temuan itu cukup untuk menahan Hendra atas pemalsuan identitas, pelanggaran rumah, pengancaman, penculikan Sari, pembakaran gudang, dan kepemilikan barang korban. Namun, untuk menghubungkannya dengan 4 kematian, jaksa meminta bukti tambahan. Keesokan harinya, penangkapan Hendra menjadi berita utama. Untuk pertama kalinya, nama pengusaha dermawan itu muncul bersebelahan dengan sebutan teknisi malam. Komisaris Wiratama menyatakan penangkapan dilakukan oleh tim gabungan melalui penyelidikan panjang. Nama Raka tidak disebut. Skorsingnya dicabut, tetapi ia dipindahkan ke bagian administrasi dengan alasan menjaga netralitas. Hendra tidak mengakui satupun pembunuhan. Ia mengakui mengumpulkan data pelanggan dan memakai identitas palsu demi mendapatkan proyek perbaikan. Tetapi mengatakan bros Ibu Ratih dibeli dari pasar barang bekas. Tentang Sari, ia menyalahkan 2 pekerjanya yang bertindak tanpa perintah. 2 lelaki yang membakar gudang menghilang. Salah satunya ditemukan meninggal di sungai beberapa minggu kemudian. Yang lain tidak pernah tertangkap. Wulan akhirnya datang ke kantor sebuah lembaga bantuan hukum. Kesaksiannya memastikan bahwa Hendra memerintahkan pegawai mengelompokkan perempuan yang hidup sendiri. Namun ia tidak pernah melihat Hendra membunuh siapapun. Ia hanya tahu beberapa nama diberi tanda tinta biru, kemudian dicoret setelah kunjungan dilakukan. Hasil pemeriksaan puntung rokok dari rumah korban cocok dengan golongan darah Hendra, tetapi teknologi saat itu tidak mampu memberikan kepastian mutlak. Sidik jari yang ditemukan tidak utuh. Pakaian dan seragam dari gudang telah terbakar. Sebagian besar arsip asli menghilang setelah diambil tim gabungan. Ketika Raka meminta catatan penyerahan barang, 3 halaman berita acara dinyatakan hilang. Komisaris Wiratama mengatakan hal itu hanya kesalahan administrasi. Dedi tetap berada dalam tahanan, pengakuannya telah ditandatangani dan jaksa menggunakan kwitansi korban, seragam palsu, serta daftar alamat untuk menuntutnya atas keterlibatan dalam jaringan penipuan.
Tuduhan pembunuhan tidak langsung dicabut karena kepolisian menyatakan ada kemungkinan Dedi dan Hendra bekerja bersama. Raka menemui Dedi sebelum sidang. Mereka tidak ingin satu pelaku menggantikan pelaku lain, kata Dedi dari balik jeruji. Mereka ingin dua-duanya agar tidak perlu mengaku pernah salah. Aku akan memberi kesaksian tentang pemeriksaanmu. Dan setelah itu, Bapak akan dipindah kemana? Papua, Maluku? Raka tidak menjawab. Pak Hendra benar tentang satu hal, lanjut Dedi. Orang di atas tidak takut pada penjahat. Mereka takut pada kesalahan yang bisa dibaca semua orang. Pada akhir 2000, Hendra diadili. Sari bersaksi tentang penculikan dan ancaman. Maya mengenalinya sebagai petugas palsu yang datang ke rumahnya. Bambang mengidentifikasi bros milik ibunya. Rekaman telepon membuktikan perusahaan Hendra mengumpulkan informasi pribadi dengan tipu daya. Namun, jaksa memisahkan perkara pembunuhan karena bukti dianggap belum cukup. Hendra dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penculikan, pembakaran, pemalsuan, dan serangkaian pelanggaran lain. Di ruang sidang ia menatap Raka tanpa berkedip, seolah vonis itu hanya penundaan kecil. Dedi dijatuhi hukuman 7 tahun atas penipuan dan pencurian. Pengakuannya atas kematian para perempuan dinyatakan bermasalah, tetapi tidak pernah secara resmi dibatalkan. Dalam berkas kepolisian, statusnya tetap tersangka yang diduga terlibat. Bagi keluarga korban, putusan itu terasa seperti pintu yang ditutup sebelum mereka melihat siapa berdiri di baliknya. Tidak ada lagi kematian dengan pola yang sama selama beberapa bulan. Surat kabar menyatakan masa teror telah berakhir. Warga kembali membuka pintu kepada petugas setelah memeriksa kartu pengenal. Ketakutan perlahan digantikan masalah lain, kenaikan harga, banjir, konflik politik, dan berita kerusuhan dari berbagai daerah. Raka terus mengajukan permohonan untuk membuka kembali 4 perkara pembunuhan. Semua ditolak. Ia diperingatkan agar berhenti merusak citra institusi. Harun dipindahkan keluar kota. Bagus ditugaskan menjaga gudang barang bukti. Pada Agustus 2001, Hendra ditemukan tidak sadarkan diri di kamar perawatan penjara setelah kebakaran kecil. Ia meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Penjelasan resmi menyebut korsleting pada kipas angin. 2 tahanan lain mengatakan pintu kamar terkunci dari luar, tetapi keterangan mereka tidak dimasukkan dalam laporan. Sehari setelah kematiannya, Raka menerima surat tanpa cap pos. Tulisan tangan di dalamnya rapi dan menggunakan tinta biru. Orang tidak membutuhkan kebenaran. Mereka hanya membutuhkan nama yang dapat disebut ketika anak-anak bertanya siapa yang harus ditakuti. Tidak ada tanda tangan. Raka membandingkan tulisan itu dengan formulir milik Hendra. Bentuk hurufnya mirip, tetapi tidak sepenuhnya sama. Surat tersebut mungkin ditulis Hendra sebelum meninggal, mungkin juga oleh seseorang yang ingin membuatnya percaya demikian. Pada awal 2002, setelah tekanan dari wartawan, pengacara, dan organisasi bantuan hukum, perkara Dedi ditinjau ulang. Kesaksian Raka mengenai teknik pemeriksaan dan kesalahan detail dalam pengakuan akhirnya diterima. Hukuman Dedi dikurangi, lalu ia dibebaskan karena masa tahanan dan pertimbangan kesehatan. Ketika keluar dari penjara, tubuhnya lebih kurus dan rambutnya mulai memutih. Tidak ada keluarga menunggu, hanya Raka dan Sari berdiri dekat gerbang. Saya tidak tahu harus pergi kemana, kata Dedi. Raka memberinya alamat sebuah bengkel milik kenalan di Gresik yang bersedia mempekerjakannya. Dedi menerima kertas itu tanpa mengucapkan terima kasih. Sebelum berjalan pergi, ia menoleh. Bapak masih percaya Hendra satu-satunya? Raka tidak menjawab karena pertanyaan yang sama terus hidup di kepalanya. Beberapa minggu kemudian, ia mengundurkan diri dari kepolisian. Ia tidak sanggup lagi menyusun laporan yang kesimpulannya telah ditulis sebelum penyelidikan dimulai.
Bersama Sari, ia mengumpulkan salinan berkas dan menulis kronologi perkara untuk keluarga korban. Pada suatu sore di bulan November 2002, sebuah amplop tua ditemukan terselip di antara dokumen kantor pelayanan bangunan yang hendak dimusnahkan. Di dalamnya terdapat daftar alamat dari Malang, Pasuruan, dan Sidoarjo. Sebagian nama perempuan diberi lingkaran tinta biru. Di halaman terakhir ada kwitansi pemeriksaan listrik yang baru dicetak. Tanggalnya 2 minggu setelah kematian Hendra. Atika milik seorang janda yang tinggal sendirian di kota lain. Pada bagian bawah tertulis, pemeriksaan dijadwalkan besok pukul 5 sore. Raka berdiri lama di dekat jendela. Di luar, seorang petugas berseragam sedang mengetuk pintu rumah di seberang jalan. Penghuninya membuka pintu setelah melihat kartu pengenal, lalu mempersilakannya masuk. Sari bertanya apakah mereka harus menghubungi polisi. Raka memegang kwitansi itu dan memandang langit Surabaya yang memerah oleh matahari tenggelam. Hendra mungkin adalah teknisi malam. Dedi mungkin hanya pencuri yang dijadikan korban. Mungkin pula sinar jaya tidak pernah dibangun untuk satu orang saja. Dalam tahun-tahun ketika stempel, seragam, dan daftar penduduk berpindah tangan semudah uang rokok, terlalu banyak orang belajar bahwa kepercayaan dapat dijadikan kunci. Raka meraih telepon. Ia tidak tahu siapa yang akan menjawab di ujung sana atau apakah mereka akan mempercayainya. Namun ia tahu satu hal, di suatu tempat, sebuah pintu akan segera diketuk.